geger. Sidang perdana kasus peredaran narkotika yang menjerat Ahmad Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 23 Oktober 2025 kemarin. Dalam sidang itu, Ahmad Zoni dan 5 terdakwa lain dihadirkan melalui sambungan video. Dalam sidang kemarin, sang pengacara John Matias sempat menyampaikan permohonan kepada hakim agar kliennya dihadirkan secara langsung ke persidangan agar tidak ada intervensi dari pihak terkait. Namun hakim kepala menolak. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka atas permohonan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum dengan alasan jarak tempat penahanan dan atau tempat menjalankan pidana dari para terdakwa jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu bertempat di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, sehingga termasuk dalam keadaan tertentu. Tak hanya itu, dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum mendakwa mantan suami Irish Bella itu dengan pelanggaran pasal berlapis. Lalu gimana ya kelanjutan kasusnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar kuasa hukum dari Ahmad Zoni, Bang John Matias. Selamat pagi Bang John Matias, apa kabar? Ya, baik. Sayang sekali harus hadir kembali di sini. Saya ucapkan lagi, ya. Rasa sayang sekali karena ya sayang sekali Ahmad Zoni harus tersandung kasus narkoba lagi ya. Ini dugaannya mengedarkan barang haram di lapas. Ya. Tanggapannya seperti apa tuh untuk sidang kemarin untuk pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya kalau konstruksi pasal kan ya kita lihat sama aja yang waktu tahun 2023 ya. Nah itu kan bisa kita patahkan karena dulu kan dakwaannya pengedar juga, penjual dan malah pemodal. Nah ternyata kan di persidangan kita bisa patahkan bahwa dia adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Baik itu keputusan PN, keputusan PT dan ingkrah di Mahkamah Agung. Bang, mohon maaf boleh bergeser sedikit ke kanan Bang? Baik, terima kasih ke kanan sedikit. Sini, Bang. Ya baik, silakan lanjut Bang. Nah itu, jadi ya sebenarnya kalau untuk perkara yang sekarang ya sama aja. Ya kita dan memang di sini karena kasusnya besar itu kan sebenarnya kasus ini kasus polsek, cuma penanganan polsek. Nah tapi karena dibawa ke Nusa Kambangan itu kan jadi berita jadi bias kan, nah jadi besar. Tapi Bang dengan ditemukannya barang bukti. Ya kalau alat bukti itu kan gini, kita lihat ya ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen Pemasarakatan kan udah mengatakan hasil dari Amar bukan pengedar dan penjual. Dia ditemukan cuma satu linting ekstasi. Bukan ekstasi Abang tidak perlu disebutkan secara detail karena kita sedang live. Ya tapi kan ini kan udah siaran press beliau kan nggak boleh kita bagus dong karena kan tadi kan menanya ke saya perbandingan gimana dakwaan kan jadi ada bertentangan dakwa jasa dengan Dirjen Pemasarakatan. Jadi ada perbedaan barang temuan seperti itu? Ya ada bukti lah kan gitu. Ada buktinya Bang? Ya buktinya ya kan dan dari keterangan Dirjen ini kan di situ ada 7 orang satu kamar. Ya. Dan ditemukanlah di situ satu linting ganja. Bang, kenapa ada perbedaan barang temuan dari Dirjen Lapas dengan JPU, Bang? Ya ini yang nanti yang kita gali di persidangan. Baik, apakah betul memang ada penolakan dari pihak Ahmad Zoni sendiri untuk persidangan tidak dilakukan secara daring? Karena kita tahu sekarang ini kan Ahmad Zoni sedang berada di Lapas Nusa Kambangan. Pengennya sih dia dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya memang ada penolakan dari Amar sendiri meminta kita supaya sidang itu offline, luring namanya. Jadi tetap muka langsung. Gitu ya, Bang. Ya, jadi kenapa? Sebenarnya memang wajib lah dihadirkan karena sekarang dia kan berada di lapas. Yang akan banyak dibahas di persidangan masalah di lapas kan. Nah, berarti kan seperti kami bilang, dia ini berada di mulut harimau. Maksudnya di kandang harimau. Ya maksudnya ya dia menengok komisaris takut. Jadi dia memberi keterangan itu kan nanti nggak akan bebas. Karena sekarang dia lapasnya Nusa Kambangan siapa yang punya? Nah, kan sama kan? Oke, kita mau kasih lihat juga ini ada pernyataan dari Dirjen Lapas ya Bang. Kita akan simak terlebih dahulu.
Pada saat penggeledahan pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Ahmad Zoni. Ditemukanlah itu satu ya kan, dari hasil proses itu ya kan dilakukan pemeriksaan. Ahmad Zoni pun sudah tidak dimasukkan dalam Tarsem ya kan selama 40 hari, dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih ya. Setelah itu proses ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua ya kan, sehingga dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Baik, itu statementnya memang sudah menegaskan bahwa bukan peredaran, tapi hasil temuan razia petugas di lapas ya Bang ya. Sepakat kalau Abang dengan pernyataan tersebut? Sepakat. Baik, tapi pertanyaannya kenapa harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Yang kita tahu itu maximum security ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, bukan kita aja pengacara. Masyarakat juga bertanya, ini kasus kecil yang tingkat polsek, kenapa kok dipindahkan ke ke Nusa Kambangan dengan seperti teroris Hambali kan, yang waktu ditangkap oleh Amerika itu. Nah, ya kan dirantai, ditutup matanya, dia apa. Nah, ini kan semacam ada diskriminasi gitu loh. Amar seorang artis diperlakukan seperti itu. Padahal kan kita tahu juga, tengok aja kupon triliunan loh. Pernah nggak dirantai kayak gitu? Baru ini kalau nggak salah ada juga yang dipindahin itu, yang ke Nusa Kambangan nggak ada dipertontonkan, dia harus ditutup matanya, dikasih rantai. Itu ada yang baru dipindahin, kita baca dari pihak lapas katanya ada yang korupsi yang baru diapain, ini di bidang lapas juga diperlakukan seperti itu. Baik, nah, ini jadi pertanyaan. Bang, betul atau salah jika memang kejadian ini sebetulnya terjadi di awal tahun, di Januari 2025? Benar, itu sebenarnya kan saya udah pernah dipanggil sebagai PH. Lama ya Bang? Ya, itu yang aneh kan perkara itu kan. Kasus 2025, tingkatnya Polsek. Kenapa kok bisa disidang sampai P21 sampai 10 bulan? Karena 10 bulan Amar ini kan lama lagi mau dapat asimilasi kan. Hak asimilasi, karena kan dia udah menjalani hukuman itu lebih daripada separuh, 50%. Sebagai kuasa hukum, asumsi Abang apa Bang? Sebagai kuasa hukum? Ya, kuasa hukum pertama ya kita minta itu dikembalikan, karena ini mengganggu persidangan juga. Karena Amar ini kan dalam memberikan keterangan kan, dan kemudian pengacara dalam melakukan pembelaan itu kan harus berdiskusi dengan Amar. Nah, sekarang kan kita menghubung dia aja susah. Jaksa aja diminta, bisa nggak kami difasilitasi untuk berkomunikasi dengan Amar? Jaksa juga nggak bisa, ya langsung aja ke Dirjen gitu ya. Nah, kita minta hakim juga, tolong dibikin pernyataan supaya kami benar-benar dikasih akses yang seluas-luasnya dengan Amar. Karena ini kan untuk pembelaan dirinya kan, diatur juga di KUHP. Nah, itu pun nggak ada juga bisa jamin. Nah, ini kenapa kita keras terus untuk sidang offline, luring kan gitu. Bang, kita mau kasih sebuah artikel, nanti Abang boleh tanggap yang satu ini. Ahmad Zoni dan kawan-kawan didakwa edarkan narkoba dalam rutan Salemba dikenai pasal berlapis. Dakwaannya seperti apa Bang? Ya, kalau dakwaan itu sah-sah saja lah ya. Sama juga tahun 2003, 2017 kami tangan kasus itu pasalnya nggak jauh berbeda. Nah, cuma ada yang kita paham juga, saya udah menengok berkas baru dapat semalam ya. Itu Amar itu dalam penyidikan polisi itu pasalnya 112 ayat 1. Nah, kemudian ya tentang pengedar, penjual kan gitu. Dan penyimpan. Nah, kemudian ada pasal 114 ayat 1 di penyidikan polisi. Ya kan? Dan kemudian ada 132 ayat 1. Nah, sekarang tiba-tiba dakwaan dakwaan itu 2 ayat 2 dan 114 ayat 2. Nah, 114. Nah, ini seperti ada pemberatan yang polisi sebenarnya kan, penyidikan polisi itu kan harusnya jadi acuan oleh dakwaan jasa. Ini kok terjadi perubahan gitu loh. Nah, ini kan ada kejanggalan hukum aja. Jadi dalam suatu sistem
hukum beracara, polisi jaksa membuat dakwaan itu berdasarkan BAP polisi. Baik Bang, secara bahasa yang mudah dicerna oleh kami dan juga Sobat Ambiar, awalnya dari penyidikan polisi kemudian berubah dakwaannya ke jaksa itu apa Bang? Secara bahasa yang mudah untuk dicernanya. Ya ibaratnya kan namanya penyidikan itu dasar dari dakwaan, penyidikan polisi. Kemudian dakwaan itu ya untuk menyusun dakwaan. Nah, kemudian dakwaan itu yang akan dipertahankan oleh jaksa nanti membuktikan itu. Nah, kami kan tugasnya nanti menangkis itu kan. Baik, apakah dari penyidikan asalnya dakwaannya adalah hanya pengguna, kemudian ketika kejaksaan jadi pengedar, berubah seperti itu atau gimana? Bukan. Jadi ya sebenarnya gini, sebenarnya kan undang-undang narkotika ini sebenarnya sejak ada kebijaksanaan 5 instansi itu udah melanggar dari undang-undang narkotika. Contohnya undang-undang narkotika ini kan harusnya penyalahguna ini kan harus direhabilitasi. Nah, tapi ada lagi diatur dengan peraturan SEMA, kemudian ada peraturan Kapolri, peraturan bahwa ya walaupun dia pengguna sekalipun kalau di atas 1 gram itu dianggap pengedar. Nah, ini kan yang salah penyidikan yang sangat ya kan udah dikatakan ahli-ahli juga bahwa undang-undang narkotika itu kan beda dengan pidana murni, dengan kejahatan. Undang-undang narkotika itu sifat penanganannya kan ya rehabilitasi dan humanis dan tidak penegakan hukum yang ke penjara gitu. Tapi sebenarnya Bang Amar sendiri sebenarnya pengedar atau pengguna Bang, pemakai? Ya kalau dari keputusan udah 4 kali ya, yang ketiga lah ya yang saya tahu ya, dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Nah, kenapa dia tempatkan pasalnya itu pasal apa? Karena keputusan ya 5 instansi itu dan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ini kan harusnya dicabut. Karena apa? Di peraturan Undang-Undang nomor 35 itu kan dia fungsinya mau 10 kali pun pemakai dia harus direhab. Baik Bang. Terus Bang Amar sendiri bagaimana kondisinya di Nusa Kambangan Bang? Ya alhamdulillah kami kan sebelum sidang ini kan berhubungan dengan Amar itu kami malah dihubungi pihak lapas sana. Nah tentu pertama yang saya tanyakan dulu bagaimana hak-hak dia, atau makannya bagaimana, kemudian pakaiannya karena di sini kan nggak bawa pakaian. Nah ya kan, terus orang celana dalam nggak diganti seminggu nggak mungkin juga kan. Nah itu tanyaan, ternyata kan ya Amar juga jawab baik, perlakuan makanan juga bagus. Malahan pakaian juga di sana bukan cuci sendiri, itu di laundry katanya. Oh gitu. Jadi tidaklah seseram yang dia pakai. Cuma yang lampu kurang karena kan one man ya kan one man one cell. Jadi kan satu-satu dan penerangnya kurang. Bang, kita mau kasih lihat ada sebuah artikel, apakah Abang bisa mengklarifikasi artikel yang satu ini? Amar Zoni ngaku diperas 300 juta pengacara, kalau nggak dikasih kasusnya dinaikkan. Benar atau tidak Ini statement Abang betul kalau nggak dikasih kasusnya dinaikkan? Nah sebenarnya kan begini, saya kan membaca dari kronologis itu ya, kronologis yang diberikan ke Amar. Amar ini kan sebelum dipindah ke Nusa Kambangan, pada waktu dia ditangkap hari Jumat itu, saya kan lagi sidang di luar kota ya, di Kalimantan gitu. Nah dia kan dihubungi saya sama ibu dokter ya, dia kan bu dokter bilang Amar itu dibawa ke kejaksaan. Saya bilang ada apa? Ya katanya ada kasus yang dilimpahkan, kasus Cempaka Putih. Nah saya bilang kan saya jauh, coba aja dulu didampingi bu dokter di situ, tapi jangan ada yang ditandatangani. Kalau ada yang mau ditandatangani, hubung saya dulu, gue bilang. Karena kan bisa aja ya nggak sesuai nanti dengan hak-hak dia, gue bilang kan. Nah kemudian setelah itu kan hari Rabu saya datang ke Lapas Cipinang tempat dia ditahan. Ya saya minta untuk bertanya sama dia dong tentang perkara ini. Akhirnya kan dia bercerita, dan kalau cerita aja kan kamu harus bikin kronologis, karena pengacara kan harus berdasarkan kronologis. Nah itulah, jadi katanya pada waktu pemeriksaan itu dia kan minta didampingi pengacara. Seharusnya kan Amar ini kan udah tahu bahwa saya pengacaranya, karena Amar ini kan waktu itu kan statusnya kan masih tahanan Hakim Agung. Baik Bang, maaf waktu kita singkat, iya atau tidak dengan statement Abang yang tadi? Ya kalau dari kronologis iya. Baik, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
Kak Dena sayang, terima kasih sayang. Mas Dwi Andika terima kasih. Terima kasih. Melody Blasika terima kasih. Bang Jo terima kasih banyak ya. Terima kasih. Saya selalu. Terima kasih sayang. Ya, belum Bang. Tapi belum kemana Bang? Kita makan dulu Bang. Jalan-jalan aja nggak sabar Bang. Bang. Selamat hari Jumat berkah, penuh berkah buat kita semua. Kita akan kembali lagi di hari Senin hanya di pagi-pagi Ambiar. Yeay.